Hai Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI telah menetapkan hasil pemilu 2024. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Rabu 20 Maret 2024 malam mengatakan bahwa Partai Nasdem menerima hasil pemilu 2024. Nasdem melalui Surya Paloh juga mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Nasdem juga mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik atau parpol peserta pemilu 2024. Meski mengaku memiliki catatan dan evaluasi terhadap pemilu 2024, Nasdem tetap menerima hasil resmi KPU dan berkomitmen memperbaiki demokrasi Republik Indonesia. Berita selanjutnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberi bocoran ada lebih dari satu partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang akan bergabung dengan pemerintahannya nanti. Hal tersebut diungkapkan Gibran saat ditanya soal parpol di luar KIM yang akan bergabung di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis 21 Maret 2024. Gibran enggan menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah parpol yang dimaksud ialah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Nasdem. Namun dia mengatakan bahwa ada lebih dari satu partai yang akan bergabung. Kembali ditanya terkait nama partai di luar KIM yang bergabung, Gibran enggan memberikan jawaban dan lebih menekankan bahwa semua pihak akan dirangkul. Berita selanjutnya, Presiden terpilih 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower, Cikini, Jakarta Pusat pada Jumat 22 Maret 2024. Prabowo tampak mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Menurut pantauan Forum Keadilan siang tadi, Prabowo tiba pukul 13.36 waktu Indonesia Barat. Prabowo langsung disambut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan elit Nasdem lainnya. Prabowo dan Surya Paloh pun saling berpelukan dan tersenyum setibanya di Nasdem Tower baru setelahnya diantar masuk. Prabowo tidak mengeluarkan sepatah kata pun saat tiba di Nasdem Tower. Ia hanya menyapa singkat dan langsung masuk bersama Surya Paloh dan elit Nasdem lainnya. Prabowo tampak ditemani sejumlah elit Gerindra saat datang ke Nasdem Tower seperti Sekjen Gerindra Ahmad Muzani hingga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Sementara sejumlah elit Nasdem yang hadir, diantaranya Lestari Murdiat, Willy Aditya, hingga Ahmad Syaroni. Usai pertemuan, Prabowo dan Paloh menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo mengaku selalu memberi penawaran dan ajakan kepada Nasdem untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Di sisi lain, Paloh mengatakan ucapan Prabowo itu sebagai bentuk penghargaan terhadap Nasdem. Namun, Paloh belum mau menjawab secara pasti tentang sikap Partai Nasdem terhadap ajakan Prabowo. Selain mengajak Paloh bergabung dengan pemerintahannya, Prabowo juga ingin bekerja sama dengan Surya Paloh untuk membangun bangsa Indonesia, sekalipun sebelumnya keduanya sempat bersaing di pemilu 2024. Menurut Prabowo, rakyat Indonesia ingin agar para petinggi dan pemimpin negara ini rukun. Bagi Prabowo, kerjasama menjadi penting untuk membangun bangsa dan menjaga demokrasi di Indonesia. Prabowo lantas mengapresiasi sikap Nasdem yang menerima keputusan KPU yang menetapkan Prabowo sebagai pemenang pada Pilpres 2024. Kata Prabowo, sikap tersebut menunjukkan sikap kekeluargaan dan cinta tanah air. Berita terakhir, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Lili Romli, berpendapat soal pertemuan antara Prabowo Subianto dan Surya Paloh.
Lili pada Jumat 22 Maret mengatakan bahwa pertemuan itu dapat berpengaruh terhadap permintaan kursi menteri yang dilontarkan oleh Golkar. Lili menjelaskan ada kemungkinan Nasdem akan bergabung ke koalisi Indonesia Maju atau KIM. Jika hal itu terjadi, maka menteri yang diminta Golkar tentu saja berkurang dan sulit dipenuhi. Meskipun jatahnya berpotensi berkurang, tetapi Lili percaya bahwa Golkar akan tetap mendapatkan jatah menteri terbanyak di KIM setelah Gerindra. Saat ditanya mengenai siapa nama yang berpotensi diusung Golkar, Lili enggan menyebut nama. Tetapi menurutnya, orang yang akan ditunjuk mengisi kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran adalah orang yang dipercaya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan memiliki hubungan baik dengan Prabowo. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum di forum hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Untuk semua sobat forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkeadilan.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye!